Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Dan gimana juga untuk persiapan SKD tahun 2024 ini? Nah teman-teman, salah satu bagian dari soal SKD ini ada TWK, Tes Wawasan Kebangsaan, dimana salah satu kisi-kisinya ada yang ngebahas tentang nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air. Nah, untuk nasionalisme ini erat kaitannya dengan masa pergerakan nasional. Nah, teman-teman harus tahu dulu dong pengertian dari masa pergerakan nasional itu apa. Jadi, teman-teman, untuk masa pergerakan nasional adalah masa di mana rakyat Indonesia sudah melakukan pergerakan secara nasional untuk melawan kolonialisme di tanah Indonesia gitu ya. Nah, secara nasional dibuktikan dengan adanya kekuatan secara serempak tanpa memperhatikan kedaerahan, unsur kedaerahan, dan di sini dilatar belakangi tentunya oleh golongan cendekiawan atau golongan terpelajar gitu ya. Jadi udah terorganisir untuk masa pergerakan nasional ini dan perjuangannya sudah mencakup nasional gitu ya, tidak bersifat kedaerahan lagi. Nah, untuk masa pergerakan nasional sendiri, kenapa bisa sampai timbul masa pergerakan nasional? Karena dilatar belakangi oleh faktor intern maupun ekstern. Internal ya, dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Kalau untuk faktor yang melatar belakangi masa pergerakan nasional di Indonesia dari faktor internal atau dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, yang pertama adalah di sini timbulnya golongan cendekiawan, gitu ya. Golongan cendekiawan ini kan golongan terpelajar dan mereka tahu betul, gitu ya, kekuatan bangsa Indonesia seperti apa bila dibandingkan dengan bangsa kolonial, gitu ya. Dan sudah ada tumbuh, yang kedua, tumbuhnya kesadaran akan cinta tanah air atau nasionalisme. Yang ketiganya di sini penderitaan ya, tentunya penderitaan zaman penjajahan itu Indonesia sangat menderita kemiskinan, kebodohan di mana-mana, terus ketidakadilan, harkat martabat manusia Indonesia saat itu diinjak-injak. Nah, ini yang melatar belakangi masa pergerakan nasional. Dan yang keempatnya di sini adalah kerinduan akan kejayaan masa lampau, di mana masa Indonesia waktu itu masa kerajaan Hindu-Buddha gitu ya. Jadi ini yang melatar belakangi timbulnya pergerakan nasional di Indonesia secara internal. Kalau secara eksternalnya itu berasal dari luar gitu ya, dari luar bangsa pribumi, dari luar bangsa Indonesia. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia ya, tahun 1905. Ini membuktikan bahwa orang Jepang saja, orang Asia yang postur tubuhnya, mohon maaf ya, waktu itu kan orang Ainu, jadi nggak terlalu besar, mampu mengalahkan orang Rusia, Eropa Timur gitu ya. Dan ini jadi motivasi untuk bangsa Indonesia untuk melakukan pergerakan nasional. Yang keduanya adalah Revolusi Cina oleh Dr. Sun Yat-sen tahun 1911, di mana orang Cina asli berhasil mengalahkan orang Cina pendatang. Terus yang ketiganya adalah Revolusi India oleh Mahatma Gandhi. Dan yang keempatnya dari faktor eksternal adalah Revolusi Filipina oleh Joseph Rizal melawan bangsa kolonial yaitu bangsa Spanyol. Dan ini menjadi faktor terbentuknya lahirnya masa pergerakan nasional di Indonesia. Jadi kalau tadi ya saya review gitu, kalau dari internalnya timbulnya golongan cendekiawan, lahirnya sikap cinta tanah air atau nasionalisme. Yang ketiganya adalah penderitaan zaman penjajahan, dan yang keempatnya adalah di sini kerinduan akan kejayaan masa lampau, di mana Indonesia waktu itu kerajaan-kerajaan berdiri ya. Nah, terus yang keempat ya, itu yang keempat ya, kerinduan akan kejayaan masa lampau. Dan untuk yang eksternalnya, kemenangan Jepang atas Rusia, Revolusi Cina untuk yang kedua, yang ketiganya Revolusi India, dan yang keempat adalah Revolusi Filipina. Nah, untuk masa pergerakan nasional Indonesia sendiri dimulainya sejak kapan nih? Nah, ini tidak terlepas dari
adanya organisasi pertama di Indonesia yang terbentuk secara kebangsaan, gitu ya. Nah, ini adalah organisasi Budi Utomo. Jadi kalau untuk masa pergerakan nasional ini memang ditandai dengan organisasi yang bersifat kebangsaan. Dan untuk organisasi yang bersifat kebangsaan pertama di Indonesia adalah Budi Utomo, gitu ya. Ini berdirinya tanggal tepatnya 20 Mei 1908. Jadi masa pergerakan nasional Indonesia dimulai tahun 1908. Nah, karena merupakan organisasi pertama yang berdiri di Indonesia, makanya setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Adapun latar belakang dari organisasi ini, Budi Utomo ini, dimulai dengan adanya seseorang yaitu Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkeliling Pulau Jawa menyuarakan tentang arti pentingnya pendidikan, berkeliling mengkampanyekan tentang arti pendidikan. Terus sudah gitu ketemu sama Dr. Sutomo. Dr. Sutomo ini merupakan mahasiswa kedokteran dari Stovia gitu. Setelah ketemu ternyata satu frekuensi, ngeklik banget gitu antara Wahidin sama Dr. Sutomo tuh, hingga akhirnya Dr. Wahidin Sudirohusodo memberikan gagasan ya untuk bagaimana kalau misalkan bikin organisasi. Maka organisasi ini terbentuk tahun 1908 gitu ya. Itu awal dari pergerakan nasional Indonesia, masa pergerakan nasional di Indonesia. Sehingga berdirilah Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dan setiap tanggal 20 Mei kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena ini merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat kebangsaan. Ketuanya siapa? Ketuanya adalah Dr. Sutomo ya. Tapi kalau misalkan ide gagasan untuk membuat organisasi ini berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi teman-teman jangan sampai terkecoh kalau misalkan di soal SKD, oh idenya dari Wahidin tapi ketuanya dari Sutomo gitu ya. Nah, organisasi ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memperbaiki nasib rakyat Indonesia melalui kemajuan dari segi pendidikan, ekonomi, sosial, budaya. Jadi belum ada istilah ke ranah politik untuk Budi Utomo ini. Dan ini satu-satunya organisasi ya yang bersifat kooperatif, bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Jadi memang tidak dicurigai gimana seperti organisasi-organisasi yang berdiri setelahnya gitu. Karena di sini fokusnya lebih ke gimana sih memperbaiki nasib rakyat Indonesia melalui kemajuan dari segi pendidikan, terutama pendidikan, sosial, budaya, dan ekonominya yang harus diperbaiki gitu. Nah, itu tujuannya dan ketuanya ingat Dr. Sutomo gitu ya. Itu untuk organisasi pergerakan nasional yang pertama di Indonesia gitu ya. Jadi kalau untuk masa pergerakan nasional sih ciri-cirinya perjuangannya tidak bersifat kedaerahan seperti sebelum tahun 1908. Terus sudah memulai adanya organisasi. Jadi pola pikirnya bukan angkat perang senjata gitu ya, terus berperang gerilya seperti itu, tapi sudah terorganisir. Karena di sini penggagasnya kan banyaknya tokoh cendekiawan atau orang-orang terpelajar. Mereka itu lebih mempertimbangkan ini ya ketimbang otot gitu. Jadi sudah terorganisir, udah ada organisasi, dimulai dengan kontribusi dari golongan-golongan terpelajar atau cendekiawan Indonesia. Dan di sini perjuangannya tidak mengatasnamakan daerah gitu ya. Itu makanya disebut masa pergerakan nasional. Oke teman-teman, kita bahas dulu Budi Utomo. Untuk next time kita bahas organisasi yang lainnya gitu ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Semoga segala sesuatunya dipermudah. Oke, see you next time for the next video. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.